Shalom, puji Tuhan. Kita kembali bersaat teduh pada saat ini lewat pembelajaran dari gereja Laodikia. Kita kembali mengulang dan melihat dari Wahyu 3 ayat 17. Karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Kita sudah melihat keadaan kondisi yang sebenarnya tentang gereja Laodikia yang ternyata mereka itu justru melarat, miskin, malang. Mereka kondisinya memprihatinkan. Tidak seperti yang mereka katakan, tidak seperti yang mereka rasakan. Hari ini kita membahas kondisi berikutnya dari keadaan gereja di Laodikia. Tuhan menyatakan bahwa mereka buta dan telanjang. Kata buta di sini menggunakan bahasa Inggris blind, tuplos, membutakan. Jadi keadaan yang menyilaukan sampai buta. Jadi dunia itu menyilaukan mereka sampai hatinya menjadi buta. Jadi seperti kayak orang tunanetra. Pengertian tuplos ini secara mental. Mereka buta. Saya ingin ajak kita melihat beberapa contoh di dalam Alkitab tentang keadaan orang yang melihat. Karena seringkali Yesus berkata bahwa engkau melihat, engkau punya mata tetapi tidak melihat, engkau punya telinga tapi tidak mendengar. Inilah situasi yang terjadi yang dimaksud oleh Tuhan keadaan mereka buta atau tuplos. Matius 23:16. Celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, lihat Bapak Ibu, perkataan mereka menunjukkan kondisi hati mereka. Mereka adalah pemimpin-pemimpin buta dan katanya begini, yang berkata bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta. Apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Ayat ke-19. Hai kamu orang-orang buta. Apakah yang lebih penting, persembahan atau mesbah yang menguduskan persembahan itu? Kita melihat bahwa orang-orang yang buta secara rohani tidak mengerti membedakan mana yang benar, mana yang nggak benar. Mana yang prioritas, mana yang bukan prioritas. Mana yang esensi dan mana yang tidak esensi. Secara kedewasaan rohani, ukuran daripada kedewasaan, orang yang dewasa tahu membedakan baik dan jahat. Kita lihat orang-orang ini yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Mereka ini secara kerohanian, secara jabatan, mereka punya posisi-posisi yang hebat. Tetapi Tuhan menunjukkan kepada kita semua lewat pembacaan ini bahwa mereka adalah pemimpin-pemimpin yang buta, yang tidak tahu membedakan mana yang esensi, mana yang tidak. Dalam ayat ke-24 di pasal 23, hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Ayat 26, hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Jadi mereka hanya ngelihat hal-hal yang sepintas yang di luar. Sampai nyamuk ditapiskan, tapi unta yang di dalamnya ditelan katanya. Istilah perumpamaan Tuhan Yesus menarik sekali ini. Jadi orang-orang yang buta secara rohani, kondisinya akan menjadi seperti itu. Dalam Lukas pasal 6 ayat 39, Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Jadi menarik sekali apa yang kita dapati dari kondisi gereja di Laodikia, dan Yesus lewat ayat-ayat firman Tuhan mengajak kita untuk melihat orang buta. Dia coba nuntun orang buta. Biasanya orang buta dituntun oleh yang tidak buta supaya jangan jatuh ke dalam lubang. Tapi ini yang buta nuntun orang buta. Saudara bisa bayangin kalau kondisi kerohanian kita seperti gereja di Laodikia. Coba berbicara tentang perkara-perkara rohani ada di dalam gereja, hal-hal yang rohani, tetapi realitanya mereka seperti ini. Menarik sekali, kenapa kita bisa menjadi buta secara rohani? Dalam 2 Korintus 4 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi kita lihat bahwa pikiran, hati orang menjadi buta secara rohani. Kenapa? Karena pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini. Oleh Allah, setan beradaptasi
dengan cara apapun. Kalau sekarang dia beradaptasi dengan corona, membuat orang ketakutan, membuat orang jadi cemas, sehingga kita buta, nggak bisa ngelihat, seolah-olah Allah tidak bersama dengan kita. Akhirnya banyak orang coba menghindar, menyelamatkan diri, menghindari kematian, walaupun kematian tidak bisa dihindari. Makanya saya buat statement, daripada kita mati, itu akhirnya mati karena menghindari COVID-19, cari tempat yang aman, nyaman. Sementara kita nggak bisa. Lebih bagus kita mati dalam kondisi keadaan di mana kita melakukan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu menyelesaikan panggilan Allah. Nah, kita lihat setan iblis membutakan hati orang-orang sehingga mereka nggak mampu lagi melihat Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi mereka lebih mudah, lebih sensitif menangkap hal-hal yang lahiriah. Dan ingat, iblis pakai ilah zaman ini. Dia gunakan semua keindahan dunia untuk membutakan mata hati kita. Dan inilah kondisi daripada gereja di Laodikia. Ternyata mereka buta. Pertanyaan saya, bagaimana dengan kondisi rohani saudara? Apa engkau bisa melihat cahaya kemuliaan daripada Tuhan sendiri? Apakah kita sensitif dengan Tuhan, melihat Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan jauh lebih daripada kehadiran COVID-19, kehadiran iblis di tengah-tengah dunia ini? Terkadang orang lebih menyadari iblis daripada menyadari Tuhan. Saya berdoa biar kiranya mata hati kita menjadi terang, sehingga kita bisa mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan Tuhan. Doa Paulus, biarlah mata kita semua menjadi terang. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat kehendak dan rencana Allah yang besar untuk kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.